keadaan pasien. Ya, jadi kan Mbak Wit pasti mengalami namanya suatu penolakan dalam diri. Biasanya Mbak Wit makan jam berapa, kemudian tiba-tiba harus berubah karena menyelesaikan keadaan pasien. Itu salah satu contoh kebiasaan yang dibuat oleh Mbak Wit. Kemudian teman-teman yang lain bisa memberikan contoh, memberikan contoh seperti Mbak Wit. Wah, Mbak Iin bisa ngerti ya tadi apa yang dibilang dom leader saya. Oke. Ya, kata Mas Didi nih pernah mengalami yang namanya penolakan juga, dimana sebelumnya katanya ada kegiatan pelatihan TPM. Apa tuh Mas TPM, Mas? Bisa dijelasin ke saya kurang paham TPM itu seperti apa. Kemudian pelatihan TPM kerja tanpa target, sekarang kerjanya dimenitin. Oke. Iya Mbak V, ada bahasa Inggrisnya kok ternyata. Biasanya nggak ada soalnya Mbak V. Jadi saya harus biasanya saya cuekin aja kalau bahasa Mandarin. Oke. Oh, total productive management. Ya. Jadi mungkin yang dialamin Mas Didi itu bahwa dia harus bekerja dengan menitin itu apa Mas? Kata Mas Didi, kita sebelumnya belum ada kegiatan pelatihan TPM kerja tanpa target. Sekarang kerjanya di menitin Bu. Oh, jadi dibuat per menit gitu maksudnya Mas? Oke. Ya, jadi seperti itu ya, karena tidak ada yang namanya pelatihan produktif manajemen bagi karyawan, dan terlebih bahwa dalam pekerjaannya Mas Didik dia bekerja melewat waktu, akhirnya agak kesusahan seperti itu. Jadi akan ada yang namanya penolakan dalam diri. Oke, saya baca lagi nih, ada Mbak Eci. Mbak Eci bilang, keadaan rumah dengan jam kerja anggota keluarga yang berbeda menjadikan jam kerja saya tidak pasti, jam makannya juga, jam istirahat. Ini lebih susah lagi Mbak Eci. Tetap jaga kesehatan loh Mbak Eci. Ya, kita kadang karena kita bekerja dengan orang lain, akibatnya kita harus menyesuaikan dengan pekerjaannya kita. Emang sebelumnya tidak ada jam kerja gitu Mbak Eci? Jam berapa Mbak Eci harus bekerja? Oke, kata Mbak Isna, biasa saya pulang kerja jam 9, sekarang molor jam 9 lebih, kadang jam 10. Sangat jengkel katanya. Gak boleh jengkel Mbak Isna. Ya, tapi kok sebenarnya perubahan itu seharusnya dibuat oleh perusahaan, itu ada aturan resminya. Jadi perusahaan akan menginformasikan kepada karyawan ataupun tempat teman-teman bekerja, akan menginformasikan bahwa akan terjadi perubahan. Tapi jika tidak terjadi perubahan dan itu dilakukan sendiri oleh pihak manajemen ataupun tempat Anda bekerja, seharusnya Anda bisa memberikan komentar atau memberikan sedikit protesan. Kenapa jam kerja saya begini, tidak sesuai dengan persyaratan awal untuk bekerja, seperti itu. Oke. Kata Mbak Ian, perubahan di tempatku kerja, kalau dulu kerjanya bareng-bareng, kalau sekarang perorangan. Ya, itu akan lebih sulit jadinya. Tadinya kita akan bekerja menjadi tim dan harus bekerja seorang diri. Oke, itu beberapa contoh dari teman-teman yang bekerja. Nah, kemudian ada yang kedua, yaitu resistensi kelompok kerja dan organisasional. Jadi artinya bahwa secara aktif baik organisasi bisnis ataupun pemerintah itu menolak yang namanya terjadi perubahan. Nah, ada 6 sumber-sumber penolakan dari perubahan ini. Yang pertama, kita bisa lihat ada inersia struktural. Yaitu inersia struktural itu apa? Yaitu sulit melakukan perubahan, di mana organisasi cenderung sulit untuk melakukan perubahan karena adanya kekuatan dari tujuan, struktur, aturan main, uraian tugas, disiplin, dan sebagainya. Kemudian juga ada fokus perubahan berdampak luas, yaitu satu bagian diubah maka bagian lain akan berpengaruh. Jadi setiap bagian akan memiliki keterikatan satu dengan yang lainnya. Nah, di sini
Di sini misalnya jika manajemen itu mengubah namanya proses kerja dengan teknologi yang baru seperti yang dialami oleh Mas Didik, yaitu seperti ini. Nah, kemudian teknologi yang baru ini tanpa mengubah struktur organisasi, maka akan sulit untuk berjalan dengan lancar. Ini salah satu contoh yang dialami Mas Didik tanpa adanya pelatihan total produktif manajemen, sehingga kemudian karyawannya dituntut untuk bekerja sesuai menit. Nah, itu akibatnya akan sulit untuk yang namanya menjalankan suatu perubahan. Kemudian juga ada inersia kelompok kerja, yaitu menghalangi anggota kelompok berperilaku di luar norma kerja. Nah, kemudian juga ada namanya ancaman terhadap keahlian, di mana misalnya ada alarm gedung. Jadi kita tahu bahwa setiap gedung akan menggunakan alarm otomatis untuk mengamankan gedung, sehingga dengan adanya alarm ini dan beberapa CCTV yang ada di gedung-gedung ataupun di setiap Anda bekerja, itu akan mengurangi peranan atau akan mengancam kedudukan dari satuan security. Jadi jumlah security akan berkurang sehingga akan mengurangi namanya jumlah orang bekerja, tapi akan mengurangi biaya untuk operasional bagi suatu perusahaan. Kemudian ada yang namanya ancaman terhadap hubungan dengan kekuasaan telah mapan. Jadi misalnya suatu perusahaan dalam pengambilan keputusan itu biasanya bersifat partisipatif. Kemudian sebagai seorang supervisor akan memberikan ancaman agar setiap anggotanya mampu mengambil suatu keputusan. Kemudian juga namanya ada ancaman terhadap alokasi dari sumber daya, di mana kelompok-kelompok dalam organisasi yang mengendalikan sumber daya dengan jumlah yang relatif besar, terus kemudian sering melihat perubahan organisasi sebagai ancaman bagi diri mereka. Nah, sedangkan menurut Kotler di tahun 97, kegagalan sering dialami oleh organisasi. Ada beberapa hal di mana kenapa kegagalan sering dialami oleh organisasi. Yang pertama, bahwa terlalu puas diri. Jadi terkadang bahwa organisasi tersebut terlalu puas akan hal yang sudah dicapainya. Kemudian lemahnya pengarah dari gabungan. Kemudian juga ada meremehkan dari kekuatan visi, bahwa sebenarnya dalam suatu organisasi atau perusahaan visi dan misi adalah suatu hal yang penting, karena dengan adanya visi dan misi yang jelas, tujuan akan dicapai. Jika perusahaan meremehkan namanya kekuatan visi, maka kegagalan akan sering dialami oleh suatu organisasi. Kemudian adanya komunikasi yang buruk, jadi tidak ada kelancaran komunikasi antar sesama anggota organisasi. Kemudian membiarkan hambatan menghalangi visi baru, gagalnya menciptakan hasil jangka pendek, terlalu cepat menyatakan keberhasilan, padahal tolak ukur dari keberhasilan itu banyak sekali, tapi seorang manajer ataupun pihak manajemen terlalu cepat dalam menyatakan bahwa perusahaan ini berhasil, organisasi ini berhasil. Jadi sehingga mengakibatkan dia tidak berpikir ke depan untuk keberlanjutan dari organisasinya. Kemudian ada juga yang namanya lalai dalam menanamkan perubahan secara kokoh dan kultur dalam perusahaan. Nah, di sini ada beberapa pendekatan dari perubahan organisasi. Nah, pendekatan ini ditemukan oleh Kurt Lewin, di mana kita bisa lihat pada gambar yang pertama ada pendekatan unfreezing, kemudian dia ke movement, dan kemudian ke refreezing. Nah, unfreezing ini apa? Nah, unfreezing ini apa? Dimana status quo itu dicairkan. Nah, biasanya kondisi yang maksudnya status quo adalah kondisi yang sekarang akan diguncang kenyamanannya sehingga orang-orang akan merasa tidak nyaman. Nah, sehingga ketidaknyamanan ini orang-orang akan berpindah. Nah, sehingga dia akan menuju ke namanya movement. Kita bisa lihat di sini.
Jadi di unfreezing ini kondisi yang aman akan diganggu rasa aman dari seorang karyawan ataupun anggota organisasi, sehingga ketika mereka sudah merasa tidak aman, mereka akan pindah yang namanya ke daerah movement. Nah, ke daerah movement ini yaitu jumlah penentangnya akan berkurang, sehingga jumlah yang akan mendukung suatu perubahan itu akan bertambah. Nah, kemudian akan meningkat menjadi freezing. Nah, freezing ini di mana pihak manajemen akan berusaha untuk menstabilkan melalui aturan-aturan baru, sistem kompensasi yang baru, dan cara pengolahan organisasi yang baru. Sehingga pada keadaan freezing ini jumlah penentangnya akan sangat berkurang, sedangkan jumlah pendukungnya akan semakin bertambah. Dan di sini akan yang mulai tercapai namanya suatu perubahan organisasi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke subbab yang selanjutnya, di mana di sini ada cara mencegah dan mengatasi hambatan yang muncul. Menurut Scott dan Fries Junior itu mengusulkan ada 6 cara yang bisa dipakai untuk mencegah dan mengatasi yang namanya resistensi. Nah, yang pertama adalah pendidikan dan komunikasi, yaitu di mana dengan pendidikan dan komunikasi itu akan memberikan penjelasan mengenai latar belakang, tujuan, akibat yang akan dikomunikasikan secara diskusi. Jadi dengan adanya diskusi akan memberikan kejelasan bagi setiap anggota organisasinya ataupun kepada karyawannya. Kemudian adanya partisipasi. Jadi setiap anggota akan diberikan kesempatan untuk yang namanya mengambil keputusan. Kemudian ada yang namanya memberikan kemudahan dan dukungan, yaitu artinya memberikan pelatihan yang bisa mengurangi rasa takut dan cemas karyawan. Jadi dengan adanya pelatihan ini karyawan akan merasa nyaman, sehingga dengan kenyamanan yang terbentuk dalam diri karyawan akan mengurangi namanya tingkat penolakan. Kemudian ada negosiasi, yaitu melakukan negosiasi dengan pihak-pihak yang menentang perubahan. Kemudian ada manipulasi dan kooptasi, di mana manipulasi adalah menutupi kondisi yang sesungguhnya. Jadi biasanya kondisi yang biasanya buruk itu akan ditutupi. Kemudian ada kooptasi, yaitu dilakukan dengan cara memberikan kedudukan penting kepada pimpinan penentang perubahan dalam mengambil keputusan. Sehingga misalnya ada orang yang menentang suatu perubahan, dia diberikan kedudukan yang bagus. Supaya apa? Supaya mampu mempengaruhi agar anggota-anggota penentangnya tersebut mampu berubah pikiran untuk menjadi pendukung dari suatu perubahan ini. Kemudian juga ada paksaan. Nah, ini merupakan biasanya cara terakhir yang diambil. Sebenarnya tidak boleh diambil, cuman jika memang terpaksa harus dilakukan, sehingga paksaan inilah yang tahap terakhir yang harus dilakukan, di mana tahapan ini memberikan ancaman bagi pihak yang menentang perubahan, seperti itu. Ketika teman-teman mengalami perubahan dalam pekerjaannya, apakah teman-teman pernah diancam oleh pihak manajemen ketika ada mungkin bukan teman-teman atau temennya, atau dalam suatu kelompok kerjanya teman-teman kemudian menentang atau pernah melakukan pernah ya Mbak Eci? Oh, sampai diancam begitu. Mbak Isna juga ancamannya parah gitu sama pihak manajemennya. Ini Mbak Eci sendiri yang menentang atau temannya Mbak Eci yang menentang perubahan sehingga diancam? Oh, teman. Oke. Terus temannya diancam seperti itu karena menolak perubahannya ya. Ya, memang mungkin perubahan itu memang harus dilakukan seperti itu. Cuman karena terjadinya bentrokan banyak, penolakan yang banyak, akhirnya terjadilah ancaman seperti itu ya Mbak. Kemudian di subbab selanjutnya kita ada namanya meraih keberhasilan dalam perubahan. Nah, dalam meraih keberhasilan itu ada beberapa hal yang harus dimiliki untuk memperoleh keberhasilan. Oh, Mbak Isna kemarin demo Bu,
gaji mau diturunin. Oh, jadi